Kaifa yahsulu lahal qurb minal maliki, bagaimana terjadi nafsu bisa dekat dengan Tuhan ma'adami taharati, padahal hati itu dalam keadaan belum bersuci, minal anjasi, dari najis-najis itu. Menghadap Allah hatinya belepotan banyak kotoran. Qasir amalaha, pendekkan angan-angannya. Artinya jangan biarkan hawa nafsumu berangan-angan terlalu panjang, dipotong sajalah, biar ngelamunnya jangan terlalu jauh, ngayalnya jangan terlalu jauh. Waqad ata'atka ila ma turidu minha, nanti akan dapat nafsu itu menuruti apa yang kau inginkan dari nafsu itu. Aidha bimau'izatur rasul, nasihatilah nafsumu dengan nasihatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, wa idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masai, ketika engkau bangun di pagi hari jangan kau ajak bicara nafsumu tentang sore. Wa idza amsaita, ketika engkau masuk dalam waktu yang sore, fala tuhaddits nafsaka bis sabahi, jangan diajak bicara nafsumu tentang pagi hari. Fa innaka la tadri masmuka gadan, karena engkau tidak tahu namamu siapa nanti besok. Maksudnya masih hidup atau sudah jadi bangkai. Apakah engkau masih punya nama besok? Masih ada orang manggil nama kamu atau sudah jadi bangkai? Kamu tidak tahu. Ini artinya nafsu ini jangan diajak melanglang buana, menjelajah ke masa depan yang terlalu jauh. Kadang-kadang terlalu jauh itu bukan untuk dirinya, sampai ingin menjamin kekayaan untuk 7 turunan kemudian. Bukan sore aja, ini sekaligus saya terusin dah. Kalau Nabi mah kita pagi nggak usah mikirin sore, kalau saudara nggak usah mikirin pagi. Ini sekarang ada orang mikirin 7 turunan, kira-kira mereka terjamin kaya raya. Ada nggak? Ya kalau orang ngumpulin duit sampai jumlahnya triliun, 32 triliun, 70 triliun, berarti kan 7 turunan. Anaknya 7, itu masing-masing anak sudah dibuatkan rumah masing-masing, 7 rumah. Saya tahu banyak orang gitu. Ngapain lu mikirin anak-anak sambil rumahan segala macam? Takut nggak makan. Itu nggak pernah habis-habis. Iya. Nafsu itu tidak akan pernah ada ujung pangkalnya kok. Sekarang takut mati, tidak ikhlas meninggalkan alam dunia nih, ya, takut meninggalkan rumah, meninggalkan istri, anak dan sebagainya. Terus maksudnya apa? Ya pengen selamanya. Semua orang pengen abadi kok. Makanya hal adulluka ala mulkin la yubla,
Iblis menggoda Adam, maukah engkau kutunjukkan kepada suatu kerajaan yang tidak pernah binasa, tidak pernah hancur, artinya keabadian. Jadi keinginan abadi itu keinginan nafsumu yang tidak pernah terbukti sampai sekarang, dan ketika ada godaan untuk abadi, hampir semua orang itu tertipu semua. Salah satunya orang kalau belum punya anak itu masih gampang hidupnya. Nanti kalau saya mati tidak akan ada yang menceritakan tentang diriku. Jadi punya anak itu adalah simbol keabadian. Kalau punya anak harus apa dulu? Kalau anak itu keluarnya dari kuping pada hidung, terus diangger bibir. Coba nanya kepada perempuan yang nggak punya anak, sudah kawin 10 tahun nggak punya anak. Kalau ada tetangga bayinya nangis, ikut nangis dia. Lah, ya Allah, kapan aku menimang anak? Kan itu kerinduan untuk abadi. Kalau orang belum punya anak itu ngerasa udah kayaknya sudah abadi kan. Nah itu seperti itu. Jadi kalau Nabi sih jangan menghayal, kalau kamu pagi jangan ngayal sore, kalau kamu sore ngayal pagi. Pagi nggak usah dipanggil-panggil, nggak usah ditunggu-tunggu, ditinggal tidur juga nanti pagi datang sendiri kok. Iya. Apa sekarang ini kamu sini yakin besok masih hidup? Enggak. Baru saya ngomong di satu ceramah, belum tentu yang ada ini besok masih hidup. Pulang-pulang ada yang tabrak motor. Iya kan? Meninggal dunia kan? Anaknya masih kecil-kecil lagi. Motor tabrakan kan mati. Jadi saya waktu itu juga ngomongnya juga bukan niatan untuk apa, untuk bukan ya, itu hanya pakai contoh bahwa kita ini belum tentu besok masih hidup kok. Gitu. Nunggu pagi nggak usah ditunggu, sok pagi datang nggak? Jamnya diputar pagi nggak? Jam tembokmu bisa berhenti, tapi alam semesta tetap berputar, tidak terpengaruh dengan jam tembokmu yang mati itu kok. Engkau menunggu pagi atau tidak menunggu pagi, pagi akan datang tepat pada waktunya. Ya, jangan kau bikin hatimu gelisah hanya menanti pagi, setelah pagi menanti sore, setelah sore menanti pagi. Ngapain? Buang-buang waktu itu. Ya, itu semuanya untuk ngerecoki supaya kamu jangan ingat sama Allah. Itu aja. Setelah anaknya sudah punya rumah semuanya, sekolahnya sudah selesai semuanya, jadi sarjana semuanya, sudah saya pulang nggak? Belum. Nungguin, udah kena putu, mengasuh cucu. Ya, nunggu sampai cucu kawin. Setelah cucunya pada kawin, nunggu buyut. Barangnya mau mati. Akhirnya nggak mau mati kok. Begini. Ketika engkau ingin hidup bahagia, pertama kali coba lawanlah nafsu. Jangan kau manjakan nafsumu itu. Satu pelajaran yang sederhana, saya mulai dengan diri saya sendiri. Bahwa ketika saya itu bisa melakukan pekerjaan sendiri, saya lakukan sendiri. Jangan merepotkan orang
lain. Saya bisa nyupir mobil, saya nyupir sendiri kok, ngapain pakai sopir? Saya bisa nyuci sendiri, ngapain orang? Saya bisa ngetik, yang ngetik sendiri ngapain? Jadi jangan kau manjakan dirimu, memanjakan diri. Kalau bisa kerjakan saja. Kecuali kamu sudah tidak mampu, sudah lumpuh. Kalau saya sudah lumpuh, ya bagaimanapun saya terpaksa, Pak Rahmat tolong suapin saya dong. Kalau saya bisa nyuap sendiri, ngapain suruh orang nyuapin? Ya kan begitu. Jadi artinya memanjakan diri ini salah satu hal yang sangat tidak elok dalam hidup. Kalau hidup ingin bahagia, percayalah, semakin engkau bergantung kepada orang lain, semakin pusing 7 keliling. Supir sakit, kamu jadi bingung. Pembantu sibuk atau sedang sakit, kamu jadi bingung. Betul nggak? Tukang nyuci baju lagi berhalangan, kamu jadi bingung lagi. Semuanya panik. Karena engkau tidak berbuat apa-apa, semuanya mengandalkan orang lain. Jangan memanjakan dirimu, dan bahwa sesungguhnya melawan nafsu ini bukan dengan geleng-geleng kepada dengan baca subhanallah, bukan itu saja. Tetapi sibukkan pikiranmu, sibukkan angan-anganmu, sibukkan fisikmu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang produktif, yang kira-kira menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Karena nafsu itu bagaimanapun ini dilumatkan ya, dilebur. Bagaimana cara meleburnya? Enggak bisa, ini teori. Saya mau mengatakan sungguhnya nafsu itu kamu tampar, dia pergi sebentar datang lagi. Ditajong, pergi datang lagi. Kamu sate, hidup lagi. Dan nafsu tidak akan mati, akan selalu mendampingi dirimu. Baru nafsu itu mati kalau kamunya udah mati. Kalau kamunya masih hidup, nafsu masih hidup. Kamu tampar, kamu usir, tak lama akan datang lagi ganti baju. Dikiranya makhluk lain, padahal si kunyuk itu juga. Ganti baju, yang tadinya bajunya hitam datang baju merah, dikiranya orang lain itu juga. Dan terus akan mengganggu kenyamanan kamu sendiri. Nah, untuk melupakan tuntutan nafsu yang mengarah kepada kejahatan itu, makanya sibukkan dirimu sesibuk-sibuknya. Kalau kamu kurang kesibukan, kamu akan diajak ngayal oleh nafsu itu, menginginkan hal-hal yang aneh-aneh. Kalau seandainya sudah kamu turuti semua, tiap hari cari cewek, lama-lama nafsunya ngajaknya bukan cewek, cari lelaki. Diturutin lagi, cari anak-anak kecil. Ngajak sodomi kamu nih. Percaya enggak? Saya terkabul ngajak membunuh, setelah disodomi lalu dibunuh anaknya sekalian. Dan ini terjadi di mana-mana. Iya. Itu dari sisi seksual, dari materi, kriminal sama. Dan nanti pada akhirnya ketika dosa-dosa kamu semakin berlimpah ruah, padat dengan kenangan lama, kenangan ini, the feeling of guilty, semuanya kamu akan depresi kok, ya, stres. Ya. Nah nanti yang muncul adalah karena semakin dosa itu penyakitnya namanya bipolar. Ya, bipolar itu bahasa Arabnya sunail qutbi. Artinya dua kutub double, yang karena dua poros yang bergeser.
jadi menjadi berputarnya menjadi tidak stabil, bipolar. Itu sunnah itirabat ya. Nantinya apa? Emosinya tidak terkendali. Dalam waktu singkat dari tertawa terbahak-bahak kamu bisa menangis menjerit-jerit. Keluarnya banting pintu. Marah tampar saja istri itu. Anak dijejak sekalian. Anak nangis jejeli belut anaknya sekalian. Ya, lalu kalau kesel kepala kamu dijedetin tembok. Orang sinting sudah. Kenapa? Terlalu banyak dosa yang kau lakukan. Iya, dan sangat sengsara. Makanya kalau kamu bahagia, kamu harus bisa mengendalikan nafsu itu. Nah, mengendalikannya bukan dibunuh, bukan. Yang paling efektif adalah mengalihkan perhatian dengan melalui mencari kesibukan yang produktif dong. Entah baca buku, ikut pengajian, ikut majelis taklim, ikut latihan senam aerobik, ikut belajar musik, belajar segala macam. Silahkan. Yang membuat kesibukan tergantung kepada kesukaan kamu, hobi kamu itu. Jadi ya musik juga bisa mengalihkan perhatian dari nafsu birahi segala macam itu. Berolahraga, ikut Karang Taruna, ikut kesebelasan mana di Garawangi ada enggak? Iya ikut gitu. Ibu-ibu terutama ya. Jangan biarkan nganggur, nggak usah ngelamun lah. Iya, lantai kotor sapu dong. Sudah itu dipel dong. Masih ada waktu, itu baju kotor cuci semuanya. Selesai itu terus kering, disetrika dong. Ya kan? Setelah itu belajar masak, buku ada Nova, ada Kartini, ada segala macam buku masak, belajar. Isi kesibukan produktif itu. Itu artinya kita bukan digodok, nafsunya digodok, gimana godoknya? Ya kan begitu. Gitu. Sampai nanti di malam hari sudah selesai semua. Masih ada waktu jam 8. Ya ambil tasbih. Ubengaken wer. Pokoknya jangan nganggur dah. Iya, baca buku, dengar TV, baca Quran, apa saja semua itu. Jangan ada waktu kosong. Jangan ada ruang-ruang kosong dalam pikiran kita. Sebagaimanapun ketika air ini, gelas ini penuh air, angin gak bakal masuk. Begitu airnya dibuang, ya masuklah. Itu kekosongan jiwa semacam itu. Itu lebih efektif. Iya. Sebab kalaupun punten imah boleh dibantah, tapi sekalipun engkau ingin menaklukkan nafsu, caranya cara yang tradisional, beli tasbih, gelar sejadah, itikaf di masjid, subhanallah. Belum tentu di tengah-tengah kau berzikir otakmu menghayal kemana-mana, saya tahu kok. Yang teman-teman yang saya ajak ke hutan khalwat puasa di sana zikiran, saya kasih zikiran jumlah besar ya, 80.000, 90.000, 94.000 sekian. Ya, tetap mimpinya mimpi cewek melulu. Saya tahu. Iya. Jadi cari kesibukan apa saja, jangan pernah diam. Nah kalau jangan menunda pekerjaan hari ini kepada besok. Karena besok ada pekerjaan yang baru. Nah, kenapa menunda pekerjaan hari ini besok? Masih ada waktu nggak? Masih ya selesaikan aja. Selagi masih ada waktu, kecuali kamu sudah pingsan.
Ya udah, udah keringet dingin dah nggak kuat dah, ya udah mangga. Tapi kalau misalnya sih apa ya? Karena bagaimanapun ketika terlalu sering menunda pekerjaan hari ini pada besok, menunda pekerjaan itu adalah awal dari kegagalan. Hari ini 10 pekerjaan selesai 8, ditunda 2 untuk besok. Besok 10 juga, berapa jadi? Selesaikan 8, berapa sisanya? Besoknya jadi berapa? 14, selesai 8, sisanya berapa? Ketika sampai kamu menghadapi hari yang kelima itu udah 30 pekerjaan kamu gagal. Akhirnya terbengkalai, kena klaim akhirnya. Itu. Jadi mengalihkan perhatian dengan cara mencari kesibukan yang produktif, yang bermanfaat. Olahraga, kegiatan intelektualitas, menghadiri seminar, ceramah, pengajian, majelis taklim, olahraga, apa sajalah semuanya itu. Senam silakan. Nah, tetapi ketika seperti ini pelajaran tasawuf. Saya ngomongnya begini, ini apa nggak bertentangan? Senam haram, nyanyi haram, belajar musik haram. Terus apa lagi? Saya menjadi bingung. Nah itulah makanya pantas ada orang mengharamkan tasawuf tuh. Karena tasawuf itu pemahamannya hidupnya melarat, males. Ya kan, kurang boleh kan. Nah kalau tasawuf seperti itu, saya juga setuju diharamkan tuh. Iya. Masa orang sufi nganggur? Nggak ada sufi nganggur tuh. Orang itu orang yang paling sibuk di antara kamu. Iya. Karena orang yang berpikiran sufi itu menggunakan waktu itu sama seperti kamu menggunakan uang. Ketika engkau belanjakan membeli barang-barang yang tidak ada nilainya, belanja 10 juta ke Cirebon, pulang-pulang digelar belanjanya, ya Allah 10 juta kok ini aja sih. Kayak apa kecewanya kamu buang uang yang tidak bernilai barangnya. Orang sufi juga akan merasa kecewa ketika waktu mereka habiskan tidak ada manfaatnya. Paham lagi?